SMA Marjory Stoneman Douglas adalah satu-satunya SMA negeri di Parkland, Florida, Amerika Serikat. Dikenal dengan prestasi akademiknya yang tinggi, secara konsisten, SMA Marjory memperoleh akreditasi A dengan peringkat nasional yang teratas di Florida. Tidak ada yang menyangka, sekolah unggulan ini menjadi saksi terjadinya insiden penembakan massal sekolah paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. 17 guru dan murid menjadi korban tewas, sedangkan 17 lainnya mengalami luka-luka. Menyisakan duka dan trauma, mempertanyakan logika bagaimana bisa sekolah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, nyatanya menjadi sumber kengerian dan tempat mereka meregang nyawa. Nicholas Cruz yang saat itu berusia 19 tahun, bukanlah orang baru di SMA Marjory. Dia pernah bersekolah di sana namun tidak lulus dan dikeluarkan pada tahun 2017, sekitar 1 tahun sebelum peristiwa penembakan. Sehingga Nicholas paham betul tentang lokasi-lokasi di SMA tersebut serta beberapa kegiatan rutin di sana. Bahkan beberapa murid dan guru juga masih mengenali Nicholas sebagai mantan murid sekolah itu. 3 hari sebelum melakukan penembakan, Nicholas merekam sebuah video di handphonenya tentang rencananya menjadi pelaku penembakan massal. Hello, my name is Nick, and I'm going to be the next school shooter of 2018. My goal is at least 20 people with an AR-15 and a couple tracer rounds. I think I can get done. Location is Stoneman Douglas in Parkland, Florida. It's gonna be a big event. And when you see me on the news, you'll all know who I am. You're all going to die. Pew, 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 pew. Can't wait. 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 14 Februari 2018, jam 14:19 siang, Nicholas tiba di gedung 12 diantar mobil online. Gedung 12 adalah gedung tingkat 3 yang memiliki 30 ruang kelas. Saat itu jam pelajaran terakhir dan sekitar 20 menit sebelum bel pulang berbunyi, ratusan siswa dan puluhan guru masih di kelas masing-masing. Jam 14:21, Nicholas telah memasuki gedung 12 dan bersiap untuk melakukan penembakan. Siswa berbaju biru ini adalah Chris McKenna. 3 detik saja dia terlambat keluar gedung, mungkin dia akan menjadi korban pertama. Chris langsung berlari mencari pertolongan. Dalam CCTV, Nicholas terlihat mengenakan topi, baju merah, tas punggung, dan senapan. Ini adalah gambaran lantai 1 di gedung 12. Titik-titik hijau adalah siswa yang nantinya tewas atau terluka. 3 orang siswa masuk, diikuti Nicholas yang baru tiba, berjalan di belakang mereka. Saat itu total ada 5 siswa yang berada di lorong lantai 1. Gina sedang duduk di depan kelas untuk mengerjakan tugas. Chris izin keluar kelas untuk pergi ke toilet, sedangkan Ashley tidak belajar di gedung 12, namun ia hanya masuk untuk menumpang toilet. Sedangkan Luke dan Martin baru kembali dari gedung media dan berencana masuk ke kelas 1215. Di bawah tangga inilah, Nicholas bertemu dengan Chris yang memakai baju biru. Karena senjata belum siap, Chris akhirnya bisa selamat keluar gedung. Korban tewas pertama adalah Gina, Luke, dan Martin. Ketiganya berada di pintu masuk ruang 1215. Titik yang berubah biru muda artinya tewas, sedangkan berubah kuning artinya selamat tapi terluka. Ashley berhasil selamat dan bersembunyi di kelas 1210. Nicholas menembak dari pintu kelas 1216 dan berhasil melukai 4 siswa. 1 siswa bernama Alex tewas. Nicholas beralih menembaki pintu kelas ruang 1214, menewaskan Helena dan Nicholas, serta melukai 4 siswa lainnya. Dengan tanpa perasaan, Nicholas kembali lagi menembaki ruang 1216, dan kali ini korban tewas di kelas itu bertambah 2, yaitu Alaina dan Alisa. Seorang guru bernama Chris Hickson berlari ke gedung 12 karena mendengar suara tembakan, namun Nicholas menembaknya hingga terluka.
Nicholas beralih menembaki ruang 1213 dan menewaskan satu siswa bernama Carmen dan melukai 3 siswa lain. Nicholas kemudian berjalan mendekati guru Chris Hickson yang terluka lalu menembaknya lagi hingga tewas. Seorang guru lain bernama Aaron datang, bertemu Nicholas di bawah tangga dan Nicholas langsung menembaknya hingga tewas. Total ada 11 korban tewas di lantai 1. Nicholas sampai di lantai 2 namun sudah sepi. Tidak ada satupun korban di lantai 2. Karena suara tembakan telah terdengar sampai ke sana, sehingga semua murid dan guru punya persiapan untuk bersembunyi di kelas masing-masing, mengunci rapat pintu dan mematikan lampu. Ini sangat berbeda dengan lantai 3. Mereka tidak mendengar suara dengan jelas, hanya alarm yang berbunyi. Mereka kebingungan dan berpikir itu alarm kebakaran, sehingga semua siswa di lantai 3 keluar kelas dan berkumpul di lorong. Saat Nicholas berada di lantai 2, beberapa siswa dari lantai 3 mencoba turun. Namun setelah melihat Nicholas membawa senjata, mereka naik ke atas lagi untuk bersembunyi di kelas. Guru dan siswa berbondong-bondong masuk ke kelas untuk bersembunyi. Nicholas akhirnya menaiki tangga menuju lantai 3. Saat itu semua guru menggiring siswa masing-masing untuk masuk kelas. Namun sayangnya satu guru lupa menaruh kunci, sehingga ada satu rombongan siswa yang masih terjebak di lorong lantai 3. Pak Guru Scott menjadi korban tewas saat dirinya membantu siswa masuk kelas. Nicholas menembak rombongan siswa dan berhasil melukai beberapa dari mereka. Saat Nicholas berhenti menembak untuk memasukkan peluru baru, rombongan siswa itu berlari ke ujung lain untuk turun ke lantai 2. Namun Peter dan Jamie terkena peluru dari jauh dan tewas. Nicholas berjalan di lorong, lalu menembak Meadow dan Kara yang terluka dan terjebak di luar kelas. Nicholas juga menembak Joaquin yang terluka dan bersembunyi hingga tewas. Total ada 6 korban tewas di lantai 3. Nicholas kemudian kabur, berbaur bersama siswa-siswa lain yang sedang dievakuasi oleh polisi. Sekitar 1,5 jam setelah kejadian, Nicholas berhasil ditangkap polisi. Penangkapan itu terjadi berkat rekaman CCTV dan kesaksian beberapa murid yang mengenali Nicholas sebagai mantan siswa sekolah tersebut. Saksi mata juga mudah mengenali Nicholas karena baju merah yang ia kenakan belum diganti. Nicholas menerima hukuman penjara seumur hidup tanpa kesempatan parol. Artinya Nicholas akan dipenjara sampai dia mati. Namun keputusan ini masih menjadi kontroversi. Keluarga korban menolak karena mereka menginginkan Nicholas dihukum mati. I am very sorry for what I did, and I have to live with it every day. And that if I were to get a second chance, I will do everything in my power to try to help others. And I am doing this for you, and I do not care if you do not believe me. And I love you, and I know you don't believe me, but I have to live with this every day. And it brings me nightmares, and I can't live with myself sometimes